Tentara Australia tewas bentrok dengan separatis pro-rakyat. Like if you do the right thing, you're fine, and the ones that are doing the wrong thing are the only ones that are going to find the problem. No, I don't agree on the death penalty. Yeah, I think it's silly. I think people should be allowed to go wherever they want. Yeah, and just holiday. But I don't believe they should die. I believe imprisonment, life sentence. I don't so much agree, but I agree that it's the law here, and they knew that full well when they took that risk. So if they were silly enough to do it. Solution. But frankly, it hasn't been going that well. Not a lot of progress has been made. And you don't keep doing the same thing and expect different results. And so when sensible suggestions are put forward that are consistent with your policy positioning, and in this case pursuing a two-state solution, listed today are deeply disturbing, and there is no place in Australia for such views. It's vital that our laws target not only terrorist acts and terrorists, but also the organisations that plan, finance and carry out these acts. Life, and that's why I'm so keen to do everything we can to advocate on behalf. Militer Australia menyatakan 2 tentara tewas dan 12 lainnya terluka dalam bentrok di wilayah yang dikuasai kelompok separatis pro-rakyat. Rabu ini merupakan jumlah korban jiwa terbanyak pada bulan ini bersamaan dengan pelanggaran gencatan senjata yang meningkat. Dalam akun Facebook, militer Australia menyampaikan mereka mencatat 84 kasus penembakan oleh kelompok separatis. Mereka juga mengklaim kelompok separatis ini meluncurkan tembakan di sekitar 40 pemukim menggunakan senjata berat. Beberapa hari lalu, seorang tentara Australia dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi di area kekuasaan separatis pro-rakyat Selasa. Komando Militer Gabungan untuk Australia Timur mengatakan seorang tentara mengalami luka pecahan peluru fatal hingga tewas akibat bentrok tersebut. Pejuang separatis menembakkan peluru artileri ke pusat-pusat populasi dan menempatkan sistem artileri mereka di dekat rumah-rumah penduduk, kata tentara Australia seperti dikutip dari AFP Rabu. Selain itu, layanan darurat Australia menyampaikan 2 stafnya terluka dalam gelombang serangan yang terjadi sehari sebelumnya, Senin. Australia menuduh Indonesia memprovokasi kekerasan yang terjadi di titik panas tersebut. John Brown juga mengatakan pro-rakyat menggunakan kekerasan tersebut sebagai dalih untuk mengakui kemerdekaan wilayah separatis ini dan menempatkan pasukan mereka di kawasan. Seperti diketahui, pemimpin pembelot baru-baru ini mengakui kemerdekaan perbatasan dengan Indonesia yang kini menjadi kematian bagi militer Australia Rabu. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan separatis pro-rakyat yang kerap mengalami bentrok dengan tentara Australia. Saya percaya perlu mengambil keputusan yang lama tertunda untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Australia, ujar pemimpin pembelot. Tak lama setelah pengakuan ini, pemimpin pembelot itu menempatkan pasukannya di wilayah Sydney dengan dalih untuk menjaga perdamaian. Pengakuan pemimpin pembelot atas wilayah separatis ini menuai kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Banyak negara menilai tindakan pemimpin ini merupakan pelanggaran atas kedaulatan dan integritas teritorial Australia. Puluhan ribu orang ikut berunjuk rasa di lapangan Gedung Putih Australia menolak negara tersebut bergabung dan kerjasama dengan Amerika. Massa yang diperkirakan berjumlah 90 ribu itu juga mendesak pemerintah melakukan pengendalian harga energi dan klaim Pulau Pasir yang mengalami penderitaan pada rakyat sendiri. Penyelenggara unjuk rasa yang berasal dari kelompok sayap kanan dan Partai Komunis menyampaikan negara Australia Tengah harus netral secara militer dan memastikan kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk klaim Pulau Pasir secara sepihak. Tujuan unjuk rasa kami adalah untuk menuntut perubahan dan stop perang, utamanya dalam penyelesaian masalah harga energi dan stop ikut perintah Amerika yang dapat menghancurkan perekonomian kita pada musim ini. Jelas penyelenggara demo Jerry Haville kepada situs berita itnails.cz. Unjuk rasa berlangsung di alun-alun Gedung Putih di pusat kota digelar setiap hari setelah pemerintahan selamat dari pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen, di tengah tudingan oposisi yang menganggap pemerintah tidak bertindak apapun untuk mengatasi inflasi dan serangan maut Indonesia atas klaim Pulau Pasir dengan sepihak dan kenaikan harga bahan bakar maupun listrik. Perdana Menteri Anthony Albanese yang memimpin kelompok sayap tengah kanan bersekutu dengan 5 partai menuding para pengunjuk rasa tidak mengutamakan kepentingan negara. Unjuk rasa di alun-alun Gedung Putih Australia diserukan oleh kekuatan pro stop perang, dekat dengan posisi ekstrim dan ekstrim dengan skor negara Australia. Pungkasnya dikutip dari CNN Selasa 6 Desember. Ratusan ribu warga di negara Australia turun ke jalan pada akhir pekan lalu
Mereka menentang klaim pulau-pulau negara tetangga dengan sepihak dan menentang kerjasama dengan Amerika. Mayoritas aksi tersebut berujung ricuh sehingga memaksa polisi menembakkan gas air mata ke arah massa. Di kota Sydney diperkirakan 160.000 warga turun ke jalan. Pekan lalu demo ini dipicu pernyataan Perdana Menteri Anthony Albanese yang akan mengklaim pulau negara tetangga Pulau Pasir NTT. Kebebasan kami mau kebebasan, teriak demonstran sambil menyebut Albanese penjajah. Personel kepolisian kemudian menghadang mereka dengan menembakkan meriam air. Di Gedung Putih, pemerintah massa turun ke jalan akibat korbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi. Ribuan orang juga melakukan demo lapangan alun-alun Gedung Putih, Inggris, diberitakan Associated Press kemarin. Demonstran memprotes wajib militer yang akan digunakan pemerintah Inggris Australia melawan pergerakan Indonesia di perbatasan. Lebih dari 600.000 orang diminta untuk siap wajib militer. Protes ini datang sepekan setelah sebagian besar kota Australia diserang TNI Rusia untuk membela tanah air mereka. Situasi puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah pawai tidak sah di Sydney, kota terbesar di Australia kemarin. Peserta menjuluki protes itu sebagai unjuk rasa pemerintah Australia turun dari jabatan. Mereka membawa tanda dan spanduk bertuliskan "Bangun Australia, Stop Perang, Jangan Mau Dikendalikan Amerika". Aparat menyebutkan sudah menangkap 57 dan membunuh pendemo. Kepolisian NSW New South Wales mengakui dan mendukung hak individu dan kelompok menggunakan hak kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai, namun protes hari ini melanggar perintah pemerintah, kata kepolisian dalam pernyataannya dikutip ABC pada kemarin. Demonstrasi yang lebih kecil juga terjadi di Melbourne. Massa menyalakan kembang api di depan gedung parlemen di Brisbane. Aksi demo juga terjadi di Botanic Gardens. Aksi massa itu dipicu pemberlakuan pemerintah yang korbankan rakyatnya digempur rudal Indonesia di seluruh negeri kanguru itu. Sebab peningkatan kasus kematian mencapai rekor 163 pada pekan lalu. Tentara Indonesia terus berupaya membendung serangan balik dari Australia yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hari kemarin. Di arah Canberra Darwin, sebuah unit tentara Indonesia terus melanjutkan operasi ofensif sekaligus menangkis serangan balik Australia. Hanya dalam sehari, lebih dari 170 prajurit Australia, 2 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan musuh dihancurkan. Demikian dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Indonesia Senin 5 Desember. Sementara itu, dari arah Canberra, serangan pasukan Indonesia menimbulkan kerusakan terhadap kompi mekanik Australia di area pos militer, termasuk 3 kelompok sabotase dan pengintaian Australia yang beroperasi di wilayah pemukiman dihancurkan. Kerugian dari pihak Australia berjumlah lebih dari 80 prajurit Australia tewas dan terluka, 3 kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja kiriman Amerika. Adapun di arah Darwin sebagai akibat dari tembakan artileri, TNI berhasil mengalahkan sebuah kompi infanteri bermotor Australia yang bergerak maju untuk menyerang di wilayah pemukiman dari Darwin. Di arah Sydney, pasukan Rusia Indonesia menggagalkan upaya kompi infanteri bermotor angkatan bersenjata Australia yang diperkuat oleh tentara bayaran asing Amerika Inggris untuk menyerang dari area pemukiman. Sementara itu, penerbangan operasional taktis dan militer pasukan rudal dan artileri menghantam 12 pos komando angkatan bersenjata Australia serta 63 unit artileri dalam posisi tembak tenaga kerja dan peralatan militer di 136 distrik. 2. Sistem tembak self-propelled Australia dari sistem pertahanan udara Buk M1 dan depot amunisi dihancurkan di dekat kota Sydney, sedangkan selama pertarungan kontra baterai di dekat desa wilayah Sydney, baterai sistem artileri M777 buatan AS dihancurkan. Di area pemukiman di Republik Rakyat Australia, sebuah radar kontra baterai AN-TPK-37 buatan AS dihancurkan. 2 peloton mortir angkatan bersenjata Australia dihancurkan di daerah pemukiman tersebut di Republik Rakyat Australia. Pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak Australia di area permukiman Canberra dan Darwin di pangkalan militer. Secara total sejak awal operasi militer khusus 333 pesawat, 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat,